atau selalu sakit. Ada juga yang selalu sakit ya, karena menyakitkan dirinya dengan hal-hal yang selalu menutup diri itu adalah sakit selalu. Ini banyak dokter-dokter di sini ya. Nanti kalau sakit-sakit fisik bisa lah datang kepada dokter-dokter kita. Saya pun kemarin pergi ke dokter juga karena sakit. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahasan-bahasan hari ini menuntun kita untuk memiliki satu dasar fundamental bagaimana sungguh kita orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan. Melalui bacaan pertama kitab Nabi Yeremia menyatakan bagaimana Allah tetap menyertai umatnya sekalipun umatnya ini sering membangkang. Namun Tuhan meminta agar mereka umat Israel ini ikut dalam tuntunan Allah melalui nabinya Yeremia. Akhirnya ketika umat Israel mengikuti kata sang nabi Yeremia, mereka dapat berjalan menuju satu tempat yang adalah kebahagiaan dan sukacita. Prinsip ini tentu harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah selalu dan pasti ingin agar kita anak-anaknya ini selalu dalam sukacita, dalam kebahagiaan. Dan ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, bahwa Allah selalu baik. Ada lagu ya, semua baik, semua baik, apa yang telah kau berikan di dalam hidupku. Lagu ini menuntut kita agar suka dan duka dalam hidup kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu baik, dan dalam peristiwa bahkan kesulitan, penderitaan, penyakit pun Allah hadir dan menguatkan kita. Maka dibutuhkan iman, dibutuhkan penyerahan diri, dibutuhkan keberanian untuk datang kepada Yesus, karena Yesus adalah Imam Agung seturut tata Melkisedek. Imam Agung yang bukan untuk menebus dosa-dosanya, tetapi untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itulah yang kita dengar dari bacaan surat kepada orang Ibrani. Imam Agung Yesus Kristus yang hadir, yang datang untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan menuntun umatnya sampai kepada Allah, kepada sukacita, kebahagiaan kita. Dan Injil hari ini menuntut kita bagaimana pentingnya menyadari keterbatasan, keberdosaan, penyakit, dan kesulitan kita dalam kehidupan. Bartimeus, anak Timeus, ya, seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Ia mendengar bahwa Yesus lewat dan berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara terkasih, Bartimeus ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita harus mendengar Tuhan, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan. Dia dalam keterbatasan, dia mau mendengar. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita, dalam keterbatasan, kelemahan, kesulitan, dan tantangan, seringkali kita tidak sanggup lagi untuk mendengar. Di zaman kita ini, yang paling sulit itu adalah mendengar sekarang. Kita ingin supaya kita didengarkan, tapi kita tidak mau mendengar. Bartimeus dalam kelemahan, dalam kesulitan, dalam kebutaan, dia masih punya hati untuk mendengar. Dan ini yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam pesannya Hari Komunikasi Sosial, mendengarkan dengan
Bartimeus, dia buta, dia lemah, tapi hatinya kuat dan teguh. Maka ketika mendengar Yesus lewat, dia pun bergerak, dia pun keluar dari dirinya dan berseru, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Banyak orang berbondong-bondong pada saat itu. Orang banyak ini bahkan bukan menolongnya, tapi menghalanginya untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita bersama, tak jarang juga akan ada yang selalu menghalangi kita untuk dekat dengan Yesus, untuk mendengarkan Yesus, untuk datang kepada Yesus. Dan ini hal yang biasa. Maka ketika kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mau datang kepada Yesus, mendengarkan Dia, ada yang menghalang-halangi kita. Janganlah lemah, janganlah menjadi kecut, tetapi tetap semakin berseru seperti Bartimeus, semakin keras dia berseru, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus mendengarkannya. Yesus bukan tidak tahu bahwa dia sedang memanggil, tapi Yesus sedang menanti apakah si Bartimeus ini sungguh setia, sungguh kuat, sungguh mau benar-benar sembuh, sungguh mau benar-benar datang bertemu dengan saya. Ini dibuktikan dengan apa? Ketika Yesus akhirnya bertemu dengannya, bukan Bartimeus yang meminta, tetapi Yesus yang menyampaikan, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Nah, ini bukti bahwa Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus, tapi Yesus sedang menunggu apakah dia, Bartimeus ini, sungguh setia atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hal ini sungguh menjadi refleksi bagi kita. Manakala kita mau datang kepada Yesus, kadangkala kita ini bertaruh dengan Yesus, ya. Tuhan, kalau kau kabulkan ini aku rajin. Tuhan, kalau kau kabulkan ini aku ini. Kita duluan yang menjadi Tuhan, bukan Tuhan itu yang menjadi Tuhan, tapi kita jadi Tuhan. Sedikit saja cobaan sudah langsung lemah, sedikit saja tantangan sudah langsung, udahlah, untuk apa lagi di gereja itu, untuk apa lagi di luar lingkungan, begini ya semua. Di sana pun nanti cikuraknya nanti katanya, langsung kan. Kalau ada yang cikurak, kita datang jangan cikurak kan begini. Kalau kita pun tidak lagi datang, berarti kita tidak menghadirkan apa yang menjadi panggilan kita. Kita tahu bahwa di sana tidak baik, tapi kita lari dari itu, berarti sesungguhnya kita pun sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tahu tidak baik, tapi kita biarkan saja, itu sudah dosa. Kita tahu baik, tapi kita tidak lakukan, itu juga dosa. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sungguh mengetahui apa yang terbaik untuk Bartimeus. Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu. Dan Bartimeus tahu apa yang terbaik untuknya dan untuk Tuhan. Maka apa yang dimohonkan? Guru, aku mau melihat. Bartimeus tahu apa yang terbaik untuknya dan untuk Tuhan. Ini sering sekali tidak terjadi dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita. Kita tahu yang terbaik untuk kita, tapi bukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Kalau yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan tidak mau dengan kebaikan yang kita sedang rancang ini, kita dalam bahaya. Maka bukan Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tapi doa yang kita mohonkan itu akan membahayakan kita, dan Tuhan tidak melakukan apa yang membuat kita hilang sebagai anak-anaknya. Maka dibutuhkan selalu kedekatan dengan Tuhan agar sungguh kita mengetahui apa yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan apa yang terbaik yang ku kehendaki. Karena apa yang ku kehendaki biasanya hanya untuk kesenangan dunia pribadi
pribadi saya, kelompok saya, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah untuk kebaikan kita dan kebaikan banyak orang dan demi kemuliaan Tuhan. Maka kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan, Lord, what do you want me to do? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki ku perbuat bagimu. Tuhan mengatakan, apa yang Engkau kehendaki ku perbuat bagimu? Santo Fransiskus menjawab, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki ku perbuat bagimu. Inilah pentingnya konektivitas antara apa yang terbaik yang Tuhan sedang rancang dengan apa yang terbaik yang kita mohonkan. Harus ada konek, ya, maka terkabul. Kalau belum terkabul permohonan doa keinginan kita, berarti masih ada yang belum beres. Maka dibutuhkan selalu kedekatan, seruan lebih kuat lagi. Bukan hanya suara ya, tapi hati yang harus lebih dekat dengan Tuhan, seperti Bunda Maria yang hatinya dekat dengan hati putranya Yesus Kristus. Maka Bunda Maria tahu apa yang terbaik untuk putranya, sehingga dia melaksanakan kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Pekerjaan bukan menurut kehendakku, karena kehendakku membawa aku kepada kebinasaan, tapi kehendak Tuhan membawa kepada keselamatan. Saudara-saudaraku terkasih, dan Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Karena iman Bartimeus yang berseru dan memohonkan yang terbaik untuknya dan untuk Tuhan, maka langsung terjadi mukjizat penyembuhan. Bartimeus menjadi sembuh, dan ketika dia sembuh, apa yang dia lakukan? Dia pun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini harus kita miliki. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengalami berkat dari Tuhan, kita jangan lupa selalu mengikuti Yesus. Fransiskus Assisi mengatakan, sequela Christi, mengikuti Kristus, bukan mengikuti yang lain, tapi mengikuti Kristus, supaya kita berada pada jalan kebenaran dan hidup. Karena Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya kira kita sudah banyak menonton film apa ini ya, Kuasa Gelap katanya. Kuasa Gelap, banyak nonton kita ya. Saya kemarin nonton itu, ketemu dengan banyak umat pada bulan. Film ini sangat baik untuk ditonton, yang memberikan cakrawala bagaimana keberimanan kita, bagaimana juga panggilan dalam keluarga, pentingnya keterbukaan dan rekonsiliasi, dan panggilan menjadi imam, pentingnya juga keterbukaan dan rekonsiliasi. Ada satu hal yang menarik yang menurut saya bisa kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, bahwa ketika terjadi penyembuhan, orang yang sembuh itu harus bertobat dan mengikuti Yesus. Karena kalau tidak, akan datang 7 roh jahat yang lebih jahat lagi. Ketika kita sudah siap mengikuti Yesus, kita bertobat, harus setia terus-menerus, pertobatan terus-menerus. Kalau tidak, roh jahat akan lebih datang, lebih kuat lagi menguasai kita, dan kita akan lebih parah dari sebelumnya. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita sungguh sebagai murid-murid Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berseru terus-menerus kepadanya. Manakala apa yang kita mohonkan itu belum terkabul, yakinlah, bukan Tuhan tidak mengabulkan, tapi mari kita memperbaiki lagi apa yang terbaik untuk Tuhan, bukan lagi apa yang terbaik untuk saya. Karena apa yang terbaik untuk Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Kita berdoa seperti Santo Fransiskus, Tuhan, apa yang Kau kehendaki, Ku perbuat bagimu. Yesus, Putra Daud, kasihanilah aku. Amin.